Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi di Mengisahkan. Kali ini Mengisahkan akan membahas alur cerita film Mortal Kombat 2021. Film Mortal Kombat 2021 mengisahkan bagaimana perjalanan menuju turnamen pertempuran yang akan dilakukan para champion yang berasal dari bumi, yang diwarisi tanda pejuang, berlambang naga. Dan tentunya mereka akan melawan para petarung dari luar dunia atau yang disebut Outworld. Diceritakan bahwa turnamen yang akan digelar tersebut adalah pertarungan akhir yang harus dimenangkan oleh prajurit Outworld atau menentukan kemenangan ke-10-nya secara berturut-turut, dan akhirnya Shang Tsung Khan berhak menguasai bumi. Awal kisah adalah flashback ke masa lalu saat Bi-Han atau Sub-Zero membantai keluarga Hanzo Hasashi atau Scorpion di tahun 1614 atas nama dendam klan Lin Kuei. Semua anggota keluarga Hanzo tewas dibantai Bi-Han, termasuk Hanzo yang berakhir di ujung belati kunai miliknya sendiri, kecuali seorang anak bayi perempuan yang sempat disembunyikan di dalam kotak oleh istri Hanzo. Bayi tersebut akhirnya diambil oleh Lord Raiden dan dibesarkannya hingga terus berketurunan mewarisi darah sang ninja api Hanzo Hasashi. Tokoh utama dalam film ini bernama Cole Young. Dia merupakan petarung bayaran, namun pada scene ini ia harus kalah dalam pertarungan tersebut. Setelahnya, tanda lahir bergambar naga terlihat pada bagian dada Cole dan menarik perhatian Jax yang merupakan seorang mantan pasukan khusus. Melihat Cole yang memiliki tanda naga yang sama dengannya, ia kemudian membuntuti Cole karena dipastikan para pasukan Outworld akan memburu orang-orang yang memiliki tanda naga tersebut untuk dibantai sebelum turnamen pertempuran digelar. Dan benar saja, Shang Tsung mengirim petarungnya bernama Sub-Zero yang diperankan oleh Joe Taslim yang adalah pengendali es untuk memburu Cole yang saat itu sedang dalam sebuah kafe bersama dengan istri dan anaknya. Seketika suasana berubah menjadi salju dengan temperatur yang rendah mengakibatkan kaca-kaca di kafe tersebut dengan cepat membeku. Dari kejauhan Sub-Zero kemudian menyerang kafe tersebut untuk membunuh Cole. Beruntung saja mereka kemudian diselamatkan oleh Jax menggunakan mobilnya untuk membawa Cole dan keluarganya ke markas. Di perjalanan Jax, Cole dan keluarganya kemudian dihadang oleh Sub-Zero. Tak ingin Cole terbunuh sia-sia, Jax kemudian mengambil resiko untuk menghadapi Sub-Zero sendirian dan meminta Cole untuk segera menuju markasnya dan mencari Sonya Blade yang berada di markas tersebut. Untuk memastikan istri dan satu anaknya selamat, Cole memutuskan untuk meninggalkan keduanya di sebuah penginapan kecil selagi dia mencari alamat yang diberikan oleh Jax untuk bertemu dengan Sonya Blade. Sementara itu, Jax yang tengah berhadapan dengan Sub-Zero harus kehilangan kedua tangannya akibat dibekukan dan dihancurkan oleh Sub-Zero. Sesampainya di markas, Cole langsung bertemu dengan Sonya yang ternyata merupakan pasukan khusus. Di rumah tersebut ternyata sudah ada Kano yang merupakan pembunuh bayaran yang juga memiliki tanda naga yang sama dengan Cole. Di tempat tersebut mereka dikejutkan dengan serangan sosok monster bernama Reptil yang adalah pasukan dari Shang Tsung. Tidak disangka Cole dan Sonya kewalahan meladeni monster yang bisa menghilang tersebut. Namun, ternyata Kano bisa melepaskan diri dari rantai yang membelenggunya dan akhirnya bisa mengalahkan monster reptil tersebut dengan mencabut jantungnya. Hal itu lantas membuat Kano sangat bangga diri dan membuatnya semakin sombong dengan merendahkan Sonya dan Cole. Melihat ancaman demi ancaman, Blade kemudian membawa Cole dan Kano ke kuil dari Lord Raiden, seorang Elder God yang memberikan tempat perlindungan dan pelatihan bagi mereka yang memiliki simbol naga.
Di tengah perjalanan ketiganya bertemu dengan Liu Kang yang sudah mengetahui para pemilik simbol naga pasti akan menuju kuil Lord Raiden. Sesampainya di kuil, Liu Kang kemudian membawa ketiganya untuk bertemu dengan Raiden yang merupakan dewa petir abadi yang melindungi Etherlamp dari ancaman bahaya dan menjadi salah satu karakter paling kuat dan disegani. Tidak disangka mereka bertiga bertemu dengan Jax di kuil tersebut dan Jax sedang diobati oleh mereka di sana. Setelahnya mereka dikejutkan dengan kedatangan Shang Tsung dan pasukannya di tempat tersebut dengan niat ingin membunuh pasukan Raiden. Tapi Raiden langsung menutup portal antara tempat tersebut dengan Outworld sehingga Shang Tsung tidak bisa menyentuh mereka. Cole dan Kano kemudian dilatih oleh Liu Kang dan Kung Lao yang merupakan pengabdi di kuil Lord Raiden. Keduanya digembleng agar menemukan arkana atau kekuatan super yang dimiliki mereka, sedangkan Blade dianggap tidak memiliki tanda sehingga tidak bisa mengikuti pelatihan. Kano dan Cole tidak kunjung menemukan arkana mereka. Mereka diminta untuk berlatih lebih keras lagi oleh Raiden karena prajurit Outworld pasti akan melakukan penyerangan sebelum turnamen dilakukan. Setelah penyerangan oleh pasukan Shang Tsung, Kung Lao dan Liu Kang memutar otak untuk membantu para prajurit Etherlamp mendapatkan arkana. Lalu ia memanas-manasi Kano dengan menyebutnya bahwa dia lemah dan bersifat buruk. Dengan hal itu Kano pun mengamuk dan berhasil mengeluarkan arkana yakni bisa mengeluarkan laser dari matanya. Pada scene ini kita juga melihat bahwasannya Jack sudah diberikan tangan besi. Sedangkan Cole tidak bisa menemukan arkananya hingga ia memutuskan untuk pulang. Setelah Cole sampai, keluarganya diserang oleh prajurit Outworld bernama Goro dengan 4 tangan dan tubuhnya yang besar. Melihat istri dan anaknya dalam ancaman, Cole bisa menemukan arkananya yakni tubuhnya yang dibalut dengan perisai hidup, warisan nenek moyangnya yakni Hanzo Hasashi, sang Scorpion yang sempat dibantai oleh Sub-Zero di masa lalu. Di sisi lain, pasukan Shang Tsung berhasil mempengaruhi Kano yang memang memiliki sifat oportunistik dan egois untuk membantu pasukan Outworld masuk kuil dengan menonaktifkan perisai listrik yang dibuat oleh Raiden. Setelah para prajurit Outworld bisa menembus kuil, satu persatu mereka dihajar habis-habisan dan salah satu korbannya yakni Kung Lao yang jiwanya dihisap oleh sang penyihir, Shang Tsung. Melihat itu kemudian Raiden membawa pasukan Etherlamp ke poin batas antara dua alam. Liu Kang, Cole, Jax, dan Sonya Blade kemudian masing-masing memiliki musuh dari Outworld yang akan dihabisi secara terpisah. Kemudian Raiden mengirim mereka ke masing-masing musuh dengan kekuatan teleportasinya. Dan di sini kita juga melihat bahwa Jax sudah memiliki arkananya yaitu tangannya yang berubah menjadi tangan robot atau tangan besi. Laga pertempuran khas Mortal Kombat pun tersaji dalam scene ini. Fatality dan ciri khas pertempuran lainnya dilakukan para petarung Etherlamp, satu persatu musuh pun tumbang. Hingga konklusi, film ini mempertemukan Cole dan Sub-Zero yang menculik anak dan istri Cole setelah hampir kalah. Cole dibantu leluhurnya, Hanzo Hasashi, yang bangkit dari neraka untuk membalas dendam kepada Sub-Zero.
Setelah Sub-Zero kalah, kemudian Shang Tsung datang untuk menjemput jasad Sub-Zero dan berjanji akan membawa pasukan lebih banyak lagi untuk menghancurkan pasukan Elderlamp. Tamat.